Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi di pelajaran tematik. Yuk buka buku tematik 2 hanya. Sebelum belajar, kita membaca doa dulu. Sikap berdoa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan bunyi KD 3.10. Mencermati penggunaan huruf kapital, nama Tuhan, nama orang, nama agama, serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. Selamat menyaksikan. Yang pertama, huruf kapital. Apa sih huruf kapital itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Huruf besar disebut juga dengan huruf kapital. Ada beberapa aturan dalam penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf besar atau huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Contohnya pada teks halaman 10. Aku senang bermain bersama teman-teman. Nah, pada awal kalimat aku, di situ A-nya besar ya, itu disebut dengan huruf kapital. Yang kedua, huruf besar atau huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Contohnya ada di halaman 5. Nomor 1, sungguh indah alam ciptaan yang Maha Esa. Nah, yang bercetak tebal merupakan kata ganti Tuhan, yang huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf besar atau huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Contohnya di halaman 8. Di situ ada halaman belakang rumah Deli sangat luas. Nah, kata Deli itu merupakan nama orang yang dimana awalan hurufnya huruf kapital ya atau besar. Selanjutnya yang keempat, huruf kapital atau huruf besar digunakan pada huruf pertama setiap kata dalam nama tempat. Contohnya pada halaman 58, nomor 1, kami berkunjung ke Tanah Lot dan Garuda Wisnu Kencana. Nah, yang bercetak tebal merupakan nama tempat ya. Dan cara penulisan huruf pertama setiap katanya menggunakan huruf kapital ya nak. Yang kelima, huruf kapital atau huruf besar digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Petikan langsung merupakan percakapan antar tokoh yang ditandai dengan tanda petik. Contohnya pada halaman 79, di situ ada percakapan antara Bona dan Kuki. Kamu mau Kuki, aku ambilkan ya. Bona menawarkan pada Kuki untuk mengambil buah itu. Nah, pada setelah tanda kutip, itu kamunya K-nya besar ya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya kita akan belajar tanda titik. Tanda titik digunakan di akhir kalimat berita. Kalimat berita berisi pemberitahuan atau informasi. Contohnya pada halaman 11, di situ ada ayah, lampu kamar Made berkedip-kedip. Nah, diakhiri dengan tanda titik ya di akhir kalimatnya. Tanda titik juga digunakan pada angka penunjuk waktu. Tanda titik diletakkan di antara angka jam dan menit. Contohnya pada halaman 36. Di situ ada ini sudah pukul 4 sore. Nah, untuk penulisan 4 sore itu 04.00. Nah, antara jam dan menit dipisahkan dengan tanda titik. Tanda titik juga dapat digunakan pada akhir singkatan nama orang. Contohnya pada halaman 63. Di situ nomor 1, Tony melewati jalan M. Yunus. M di situ kepanjangan dari Muhammad ya. Jadi jika disingkat menjadi M saja, tapi diakhiri dengan tanda titik. Jadi dibacanya M Yunus. Tanda titik digunakan pada bilangan ribuan dan tidak digunakan pada bilangan tahun ya. Contohnya pada halaman 90, di situ ada jumlah pengunjung taman bermain bulan Maret 2017 ada 1.100 orang. Nah, 2017 itu keterangan tahun ya, sedangkan 1.100 orang itu keterangan jumlah. Nah, jika sudah ribuan, kita dapat pisahkan tanda titik di tengahnya, yaitu 3 angka setelah tanda titik. Selanjutnya, kalimat tanya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya mengandung kata tanya seperti apa, di mana, siapa, berapa, kapan, mengapa, dan
Kemudian bagaimana? Kata tanya apa untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Kata tanya siapa untuk menanyakan nama orang. Kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara atau proses. Kalimat tanya dibaca dengan nada tinggi, tapi tidak dengan emosi juga ya, harus dengan sopan jika ingin bertanya. Jika kita ingin membuat pertanyaan, kita bisa memperhatikan gambar. Silakan buka halaman 50. Di situ ada anak-anak yang sedang bermain sepeda. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kita dapat membuat pertanyaan dari kata tanya yang tadi kita sudah pelajari. Nah, karena banyak anak-anak di situ, kita dapat membuat kalimat tanyanya seperti ini. Yang pertama, siapa saja yang bermain sepeda? Selanjutnya, di mana mereka bersepeda? Kemudian, bagaimana cara mereka menjaga keselamatan saat bersepeda? Nah, itulah tadi cara bagaimana kita membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Dengan kita bersama-sama mengamati gambar tersebut ya. Alhamdulillah kita sudah di akhir pembelajaran. Sekarang tugasnya silakan kalian buka halaman 29 dan 61. Kemudian tulis jawabannya di buku tulis dan hasilnya kirim ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.